Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diani Sartoyo dengan NPM 221000261. Di sini saya akan membacakan profesi jaksa, advokat, dan juga notaris. Yang pertama, kode etik profesi jaksa. Kode etik profesi jaksa diatur dalam Peraturan Jaksa Agung nomor per 04-A-JA-11-12 tentang kode perilaku jaksa, dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, kewajiban jaksa. Pasal 3. Kewajiban jaksa kepada negara: A. Setia dan taat kepada Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. B. Bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. C. Melaporkan dengan segera kepada pimpinan apabila mengetahui hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara. Pasal 4. Kewajiban jaksa kepada institusi. A. Menerapkan doktrin trikrama adiaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. B. Menjunjung tinggi sumpah dan janji jabatan jaksa. C. Menjalankan tugas sesuai dengan visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia. D. Melaksanakan tugas sesuai peraturan kedinasan dan jenjang kewenangan. E. Menampilkan sikap kepemimpinan melalui kedaulatan, keadilan, ketulusan, serta kewibawaan. F. Mengemban semangat kebersamaan dan solidaritas serta saling memotivasi untuk meningkatkan kinerja dengan menghormati hak dan kewajibannya. Pasal 5. Kewajiban jaksa kepada profesi jaksa. A. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan integritas, profesional, mandiri, jujur, dan adil. B. Mengundurkan diri dari penanganan perkara apabila mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga. C. Mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peraturan kedinasan. D. Meningkatkan ilmu pengetahuan, keahlian, dan teknologi, serta mengikuti perkembangan hukum yang relevan dalam lingkup nasional dan internasional. E. Menjaga ketidakberpihakan dan objektivitas saat memberikan petunjuk kepada penyidik. F. Menyimpan dan memegang rahasia profesi, terutama terhadap tersangka atau terdakwa yang masih anak-anak dan korban tindak pidana kesusilaan, kecuali penyampaian informasi kepada media, tersangka atau keluarga, korban atau keluarga, dan penasihat hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. G. Memastikan terdakwa, saksi, dan korban mendapatkan informasi serta menjamin atas hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hak asasi manusia. H. Memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, menegakkan hukum, atau tindakan hukum lain secara profesional, adil, efektif, efisien, konsisten, transparan, dan menghindari terjadinya benturan kepentingan dengan tugas bidang lain. Pasal 6. Kewajiban jaksa kepada masyarakat. A. Memberikan pelayanan prima dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia. B. Memberikan pola hidup sesuai dengan nilai yang berlaku dalam masyarakat. 3. Kemandirian. Pasal 8 ayat 1. Jaksa melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya. A. Secara mandiri terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun pengaruh kekuasaan lainnya. B. Tidak terpengaruh oleh kepentingan individu maupun kepentingan kelompok serta tekanan publik maupun media. Ayat 2. Jaksa diberikan kebenaran menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum dan kepadanya diberikan perlindungan hukum. Ayat 3. Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan secara tertulis kepada yang memberikan perintah dengan menyebutkan alasan dan ditembuskan kepada atasan pemberi perintah. 4. Ketidakberpihakan. Pasal 9. Dalam melaksanakan tugas profesi jaksa dilarang: A. Bertindak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, gender, golongan sosial, dan politik dalam pelaksanaan tugas profesinya. B. Merangkap menjadi pengusaha, pengurus, atau karyawan badan usaha milik negara atau daerah, badan usaha swasta, pengurus atau anggota partai politik, advokat. C. Memberikan dukungan kepada calon atau wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam kegiatan pemilihan. 5. Perlindungan. Pasal 10. Jaksa mendapatkan perlindungan dari tindak
tindakan yang sewenang-wenang dalam melaksanakan tugas profesi jaksa. Pasal 11. Jaksa dalam melaksanakan tugas profesi jaksa berhak a. melaksanakan fungsi jaksa tanpa intimidasi, gangguan, dan pelecehan. B. Mendapatkan perlindungan hukum untuk tidak dipersalahkan sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. C. Memberikan perlindungan secara fisik, termasuk keluarganya, oleh pihak yang berwenang jika keamanan pribadi terancam sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. D. Mendapatkan pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun non-teknis. E. Mendapatkan sarana yang layak dalam menjalankan tugas, remunerasi, gaji, serta penghasilan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku. F. Mendapatkan kenaikan pangkat, jabatan, atau promosi berdasarkan parameter objektif, kualifikasi profesional, kemampuan, integritas, kinerja, dan pengalaman, serta diputuskan sesuai dengan prosedur yang adil dan tidak memihak. G. Memiliki kebebasan berpendapat dan berekspresi kecuali dengan tujuan membentuk opini publik yang dapat merugikan penegakan hukum. Dan H. Mendapatkan proses pemeriksaan yang cepat, adil, dan evaluasi, serta keputusan objektif berdasarkan peraturan yang berlaku dalam hal jaksa melakukan tindakan indisipliner. Etika profesi advokat. Komite Kerja Advokat Indonesia yang terdiri dari Ikatan Advokat Indonesia atau IKADIN, Asosiasi Advokat Indonesia atau AAI, Ikatan Penasihat Hukum Indonesia atau IPHI, Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia atau HAPI, Serikat Pengacara Indonesia atau SPI, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia atau AKHI, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal atau HIKHPM, secara bersama-sama telah mengeluarkan kode etik advokat sebagai berikut. 1. Kepribadian advokat. Pasal 2. Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur, dan mempertahankan keadilan dan kebenaran, dilandasi oleh moral tinggi, luhur, mulia, serta dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kode etik advokat, serta sumpah jabatannya. Pasal 3. A. Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa atau bantuan hukum dengan kepertimbangan karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik, dan kedudukan sosialnya. B. Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan. C. Advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia. D. Advokat wajib memelihara rasa solidaritas di antara teman sejawat. E. Advokat wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi. F. Advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat, dan martabat advokat. G. Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat. H. Advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak, namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat. I. Seorang advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan negara atau eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak dibenarkan untuk berpraktik sebagai advokat dan tidak dibenarkan namanya dicantum atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor manapun dalam suatu perkara
yang sedang diproses atau berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut. 2. Hubungan dengan klien pasal 4. A. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai. B. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien dengan perkara yang sedang diurusnya. C. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang. D. Dalam menentukan besarnya honorarium, advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien. E. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu. F. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa. G. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menuntut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya. H. Advokat wajib memberikan atau memegang Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan klien itu. I. Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf A. J. Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan tersebut apabila kemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak bersangkutan. K. Hak retensi advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien. 3. Hubungan dengan teman sejawat. Pasal 5. A. Hubungan antara teman sejawat advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling mempercayai. B. Advokat tidak membicarakan teman sejawat atau tidak berhadapan satu sama lain dalam bidang pengadilan, hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan baik secara lisan maupun tertulis. C. Keberatan-keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan kode etik advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain. D. Advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat. E. Apabila klien hendak mengganti advokat, maka advokat yang baru hanya dapat menerima perkara setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada advokat semula dan berkewajiban mengingatkan klien untuk memenuhi kewajibannya apabila masih ada tahap advokat semula. F. Apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien terhadap advokat yang baru, maka advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara itu dengan memerhatikan hasil retensi advokat terhadap klien tersebut. 4. Tentang sejawat asing. Pasal 6. Advokat asing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjalankan profesinya di Indonesia tunduk kepada serta wajib menaati kode etik ini. 5. Cara bertindak menangani perkara. Pasal 7. A. Surat-surat yang dikirim oleh advokat kepada teman sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditunjukkan kepada hakim apabila dianggap perlu, kecuali surat-surat yang bersangkutan dibuat dengan membubuhi catatan sans prejudice. B. Isi percakapan atau pembicaraan atau korespondensi dalam rangka upaya perdamaian antar advokat akan tetapi tidak berhasil tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai bukti di muka pengadilan. C. Dalam perkara perdata yang sedang berjalan, advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan advokat pihak lawan dan apabila ia menyampaikan surat termasuk surat yang bersifat ad informandum, maka hendaknya seketika itu tembusan dari surat tersebut wajib diserahkan atau dikirimkan pula kepada advokat pihak lawan. D.
Dalam perkara pidana yang sedang berjalan, advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan jaksa penuntut umum. Advokat tidak dibenarkan mengajari dan atau memengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau jaksa penuntut umum dalam perkara pidana. Apabila advokat mengetahui bahwa seorang telah menunjuk advokat mengenai suatu perkara tertentu, maka hubungan dengan orang itu mengenai perkara tersebut hanya boleh dilakukan melalui advokat tersebut. Advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan dalam suatu perkara yang menjadi tanggung jawab baik dalam sidang terbuka maupun dalam sidang tertutup yang dikemukakan secara proporsional dan tidak berkelebihan atau untuk itu memiliki imunitas hukum baik perdata maupun pidana. Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau pro deo bagi yang tidak mampu. Advokat wajib menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai perkara yang ia tangani kepada kliennya pada waktunya. 6. Ketentuan-ketentuan lain tentang kode etik. Pasal 8. Profesi advokat adalah profesi yang mulia, terhormat, atau officium mobile, dan karenanya dalam menjalankan proses atau profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan jaksa dan hakim yang dalam melaksanakan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang, dan kode etik ini. Pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang, termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran atau bentuk yang berlebih-lebih. Kantor advokat atau cabangnya tidak dibenarkan diadakan di suatu tempat yang merugikan kedudukan dan martabat advokat. Advokat tidak dibenarkan mengizinkan orang yang bukan advokat mencantumkan namanya sebagai advokat di papan nama kantor advokat atau mengizinkan orang yang bukan advokat tersebut untuk memperkenalkan dirinya sebagai advokat. Advokat tidak diberikan pengizinan karyawan-karyawannya yang tidak berkualifikasi untuk mengurus perkara atau memberikan nasihat hukum kepada klien dengan lisan maupun dengan tertulis. Advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari publisitas bagi dirinya atau menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakan sebagai advokat mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya, kecuali apabila keterangan yang ia berikan itu bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh setiap advokat. Advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan diurusnya apabila timbul perbedaan dan tidak dicapai kesepakatan tentang cara penanganan perkara dengan kliennya. Advokat yang sebelumnya pernah menjabat sebagai hakim atau panitera atau suatu lembaga peradilan tidak dibenarkan untuk memegang atau menangani perkara yang diperiksa pengadilan tempatnya berakhir bekerja selama 3 tahun semenjak ia berhenti dari pengadilan tersebut. 7. Pelaksanaan kode etik. Pasal 9. Setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik advokat ini. Pengawasan dan pelaksanaan kode etik advokat ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan. 3. Kode etik profesi notaris. Berdasarkan pada pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris, Ikatan Notaris Indonesia atau INI pada Kongres Luar Biasa di Bandung pada 27 Januari 2005 telah menetapkan kode etik yang terdapat dalam pasal 13 Anggaran Dasar, yaitu 1. Kewajiban, larangan, dan pengecualian. Kewajiban. Pasal 3. Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris wajib memiliki moral, akhlak, serta kepribadian yang baik. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris. Menjaga dan membela kehormatan pengkumpulan. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan. Mengutamakan pengabdian kepada
kepentingan masyarakat dan negara. G. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa menggugat honorarium. H. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sehari-hari. I. Memasang satu buah papan nama di depan atau di lingkungan kantornya dengan pilihan ukurannya yaitu 100 cm kali 40 cm, 150 cm kali 60 cm atau 200 cm kali 800 kali 80 cm yang memuat 1. Nama lengkap dan gelar yang sah. 2. Tanggal dan nomor surat keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai notaris. 3. Tempat kedudukan. 4. Alamat kantor dan nomor telepon atau fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di papan nama harus jelas dan mudah dibaca, kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud. J. Hadir, mengikuti, dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan. Menghormati, mematuhi pelaksanaan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan. K. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib. I. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia. M. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan perkumpulan. N. Menjalankan jabatan notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan, dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali alasan-alasan yang sah. O. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari, serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi. P. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membeda-bedakan status ekonomi atau status sosialnya. Q. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan, antara lain namun tidak terbatas. Pada ketentuan yang tercantum dalam 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 2. Penjelasan Pasal 19 Ayat 2 UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 3. Isi Sumpah Jabatan Notaris. 4. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Notaris Indonesia. 2. Larangan Pasal 4. Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris dilarang: A. Mempunyai lebih dari satu kantor, baik cabang maupun perwakilan. B. Memasang pagan hama dan atau tulisan yang berbunyi notaris atau kantor notaris di luar lingkungan kantor. C. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya menggunakan sarana media cetak atau elektronik dalam bentuk 1. Iklan, 2. Ucapan selamat, 3. Ucapan bela sungkawa, 4. Ucapan terima kasih, 5. Ucapan pemasaran, 6. Kegiatan sponsor baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun olahraga. D. Bekerja sama dengan biro jasa atau orang atau badan hukum yang pada hakikatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien. E. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutannya telah dipersiapkan oleh pihak lain. F. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani. G. Berusaha atau berupaya dengan jalan lain agar seseorang berpindah dari notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditunjukkan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain. H. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya. G. Melakukan usaha-usaha baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan notaris.
J. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulannya. K. Memperkerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu notaris yang bersangkutan. I. Menjelekkan atau mempermasalahkan rekan notaris atau akta yang dibuat olehnya dalam hal seorang notaris menghadapi atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan serius atau membahayakan klien, maka notaris tersebut wajib memberitahu kepada rekan sejawat yang tidak bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut. M. Membentuk sekelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksekutif dengan tujuan melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi notaris lain untuk berpartisipasi. N. Menggunakan atau mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. O. Melakukan perbuatan-perbuatan lain secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap kode etik notaris, antara lain, namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap 1. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 2. Penjelasan pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 3. Isi sumpah jabatan notaris. 4. Hal-hal yang menuntut ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau keputusan-keputusan lain yang telah ditetapkan oleh Organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan anggotanya. 3. Pengecualian. Pasal 5. Hal-hal yang tersebut di bawah ini merupakan pengecualian, oleh karena itu tidak termasuk pelanggaran, yaitu A. Memberikan ucapan selamat, ucapan berduka cita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat karangan bunga, ataupun media lain yang tidak mencantumkan notaris tetapi hanya nama saja. B. Pemuatan nama dan alamat notaris dalam buku panduan telepon, faks, dan telex yang diterbitkan secara resmi oleh PT Telkom dan atau instansi-instansi dan atau lembaga-lembaga resmi lainnya. C. Memasang satu tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama notaris, serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor notaris. Sekian pembacaan profesi jaksa, advokat, dan notaris dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.